Halo, jumpa lagi di channel 0 per 0. Kembali, mudah-mudahan tidak bosan dengan Pak Git. Kali ini Pak Git akan membahas masalah sosial ekonomi yang masih menyangkut dengan jumlah pengangguran dari Gen Z. Jadi baru-baru ini Badan Pusat Statistik atau BPS itu mengeluarkan data kalau ada pengangguran yang berumur umur Gen Z itu terdata 9,89 juta yang nganggur dan tidak bekerja. Maksud saya nganggur dan tidak kuliah gitu, tidak meneruskan kuliah, jadi tidak melakukan apa-apa tuh. Angkanya hampir mencapai 10 juta. Angka ini menurut saya sangat drastis gitu ya, maksudnya besar sekali gitu. Mereka nggak bisa melakukan apa-apa gitu. Dan angka ini yang jelas akan menghambat produktivitas yang akan mengarahkan ke visi Indonesia Emas. Diperkirakan angka ini akan bertahan sampai 2030 atau 6 tahun lagi ya. Kondisi seperti ini masih kayak begitu. Mungkin ada efeknya juga dari COVID, kemudian resesi ekonomi, banyak PHK dan segala macam gitu ya. Ini pengaruhnya memang sebetulnya dari global terus ke lokal itu bisa terjadi. Tapi ini akan menjadi batu sandungan besar gitu buat kita mencapai visi Indonesia Emas. Di mana target visi Indonesia Emas itu adalah saat kemerdekaan Indonesia berumur 100 tahun akan terciptanya yang namanya adil dan makmur gitu. Jadi sudah nggak ada lagi yang namanya miskin atau orang yang terlantar, itu udah nggak ada lagi. Targetnya sih seperti itu mestinya. Tapi kalau kondisinya seperti ini jelas akan menghambat pertumbuhannya. Saya akan mengungkap beberapa masalah ya yang membuat ini terjadi. Kenapa SDM kita itu rendah gitu ya. Yang pertama adalah kesenjangan keterampilan. Pertama ini kesenjangan keterampilan ini penyebabnya adalah kurikulum pendidikan itu yang isinya kebanyakan teori gitu loh. Jadinya kebanyakan teori, prakteknya jarang. Jadi membuat SDM kita itu sulit berkembang gitu. Dikasih teori aja, ini caranya begini, ini caranya begini, tapi tidak langsung ada prakteknya. Padahal praktek ini akan membantu SDM, akan membantu meningkatkan SDM. Kalau saja pengembangan prakteknya itu dibanyakin gitu, ini akan menambah keterampilan mereka untuk memasuki dunia kerja ataupun dunia wirausaha. Penyebab kedua itu adalah biaya pendidikan yang tinggi, di mana program-program beasiswa terhadap masyarakat itu belum sanggup untuk menutupi semua. Paling hanya sebagian, itu pun melalui tes yang sangat rumit gitu untuk mendapatkan program beasiswa. Yang ketiga, perubahan ekonomi dan teknologi, di mana ekonomi yang saat ini sudah banyak menggunakan digital itu masih belum tercukupi dengan kurikulum yang ada. Jadi belum bisa mengintegrasikan ilmu ke dalam aplikasi tersebut gitu. Jadi masih banyak SDM kita yang tertinggal soal digital. Yang faktor keempat adalah pandemi COVID. Pandemi COVID ini dampaknya memang cukup luas ya, bukan hanya di bidang usaha dan segala macam, tapi ya dampaknya banyak perusahaan yang PHK, mengurangi jumlah karyawan, hingga yang baru lulus Gen Z-nya yang orang itu aja pada dipecatin ya, di PHK gitu kan.
Gen Z-nya sendiri akan susah masuk ini. Jadinya pengaruh COVID ini sangat berpengaruh, dan pengaruh COVID ini mungkin akan lama juga. Yang kelima adalah faktor kurangnya informasi tentang peluang pendidikan dan peluang kerja. Jadi generasi Gen Z ini juga agak males. Mungkin memang itu modelnya orang kita gitu. Jadi malas mencari informasi di mana ada peluang kerja atau peluang beasiswa. Sebetulnya bukan peluang kerja dan peluang beasiswa ini kan bukan hanya di Indonesia saja. Mereka bisa mengakses lewat internet, mencari di luar negeri gitu. Nah itu mereka juga malas untuk mengakses itu. Jadi itu ada 5 sebabnya. Tapi sebetulnya ada solusi. Dari situ tuh sebetulnya ada solusi. Saya akan mencuplik sebuah konten dari seorang anak yang kreatif gitu ya. Yuk kita lihat kontennya. Mereka nggak minta ijazah sama sekali. Jadi nggak peduli ijazah saya IPK-nya jelek ataupun bagus, ya nggak ada pengaruh. Yang penting kita punya ilmunya di kepala gitu ya. Kita belajar secara otodidak. Karena jujur ya, yang bikin kita sukses tuh bukan karena kita kuliah dan kita dapat IPK bagus, tapi karena seberapa bagus skill yang kita punya. Makanya selain kuliah, kita juga harus belajar sendiri secara otodidak. Yang nggak bisa mengandalkan kuliah doang tuh nggak bisa. Harus belajar sendiri. Tiap hari invest lah untuk pengembangan diri ya, supaya dapat ilmu lebih dan lebih lagi. Nanti penghasilannya bisa makin besar gitu. Dari konten tersebut kita bisa mengambil kesimpulan gitu loh. Jadi kalau ya itu kan ininya memang ceritanya dia melamar di luar negeri, jadi nggak penting lah ijazah mau IP-nya berapa segala macam, yang penting isi otaknya apa. Jadi di sini kekreativitasan itu dibutuhkan untuk meningkatkan skill gitu. Karena kalau mengandalkan kurikulum yang ada itu nggak bakal bisa. Memang pendidikan di sini kan saya sudah berulang kali, pendidikan di kita itu tidak, kurikulumnya itu masih kurikulum lama modelnya. Modelnya banyakkan teori gitu. Jadi ya kurikulum ini memang harus dirubah, kalau menurut saya sendiri sih harus dirubah, lebih harus banyak ke praktek gitu. Jadi ya seperti yang saya sudah bilang berulang kali, anak di umur 15 sampai dia lulus SMA itu sudah mempunyai keahlian gitu loh. Bukan cuma hanya belajar teori yang nggak ada manfaatnya buat kehidupan mereka. Nah di sini memang dibutuhkan kreativitas ya. Kreativitas itu akan terjadi kalau minat baca dari masyarakat Indonesia itu tinggi. Nah minat baca dari masyarakat kita memang rendah. Terbukti dengan data yang ada itu, tingkat kecerdasan rata-rata orang Indonesia itu 78,49, nggak sampai 100 gitu. Kan minimal normal 100 gitu. Ini rata-rata tuh di bawah 100, yaitu 78,49. Ini yang sangat memprihatinkan. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari cerita, terus kemudian dari permasalahan ya, terus kemudian penyebabnya, terus apa, terus solusinya apa. Nah, kita ambil kesimpulan kalau solusinya yang pertama adalah kreativitas. Kreativitas dari anak itu sendiri. Nah, anak ini kan butuh dukungan dari orang tua. Orang tua itu harus mendukung kreativitas si anak. Gitu. Yang kedua, untuk meningkatkan kreativitas di sini, meningkatkan skill itu harus banyak praktek dan membaca. Nah ini yang jarang dilakukan oleh generasi-generasi Gen Z itu. Jadi kebanyakan mereka hanya banyak main, nongkrong. Nah itu membuat SDM menjadi menurun. Semuanya itu butuh bimbingan dari orang tua gitu loh. Jadi orang tua nih harus tahu si anak ini belajar atau tidak, dan harus diajak komunikasi dua arah. Jangan model kayak orang kalau orang zaman dulu, zaman saya mungkin ya, nah itu kayaknya komunikasi satu arah. Anak itu harus A, B, C, D gitu. Jadi seperti dicetak gitu. Anak itu kalau udah umurnya udah mulai menanjak dewasa tuh, mulai di umur ya mulai lulus SD lah, itu
harus ada komunikasi dua arah, sering diajak berdiskusi gitu. Jadi si anak itu akan berkembang pikirannya, kemudian kembang kreativitasnya dengan diajak komunikasi dua arah. Untuk sementara kulikan atau pembahasan tentang pengangguran Gen Z di Indonesia ini saya cukupkan sekian, dan saya tetap untuk teman-teman ikut serta memberi masukan kepada saya, atau komplain lah atau apalah, tulis di komen gitu ya. Oke, terima kasih.